Hari ini kita akan banyak ke eksekusi modul proyeknya. Ibu, perwakilan dari guru kelas 1 SD dan guru TKB. Sebelum kita mulai, saya ingin ada pertanyaan seperti ini. Apa yang sudah Anda ketahui mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Siji. Yang kedua, menurut Anda, mengapa proyek profil pelajar Pancasila itu perlu dilakukan? Jadi P5 itu apa? Lampu sih, P5 itu kok dilakoni bareng? Ngorok, enak-enak nih. Nggak tahu. Yang ketiga, melalui kegiatan ini, apa hal yang ingin Anda pelajari? Sama tahu. Jadi 3 hal ini nanti yang menjadi PR kita bersama. Foto P5 itu lampu, apa, mengapa, dan hari ini kita mau belajar apa, gitu ya. Pakai ice breaking lah, kesuwen, kakek, kesuwen. Mari kita eksplorasi konsep. Apa P5 ini? Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu tertuang di dalam standar kompetensi lulusan. Ada di Permendikbudristek tahun 2022 bahwa tujuannya itu ada 3. Yang pertama, itu menyiapkan peserta didik untuk kehidupannya ke depan agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kok kayak mirip P5 dimensi ya? Itu tujuan nasional. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang berkarakter dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti profil pelajar Pancasila. Si Jimbe loro ini podo ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa itu juga bagian dari P5. Bagian dari profil pelajar Pancasila atau P3. Profil pelajar Pancasila. Terus yang terakhir apa? Tujuan pendidikan selanjutnya meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Ini menjeblek ya. Iya. Jeblek. Kalau kono soalnya ngetes kabeh. Kok saya memang karena salon ini tidak perlu listrik bisa nyala. Listriknya dinyalakan dulu. Listrik mati apa jeblek? Oke. Banyak yang punya ngecas laptop soalnya. Saya lanjut ya Bu. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. P5 itu ada berapa? Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Jadi itu dimensi 1 sampai 6 gitu. Karena jeblek no listrik pun juga sulit kan gitu. Masuk ke Tuhanku saya. Kok gak? Adem Bu ya? Saudara. Jadi yang pertama dimensinya adalah
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa Bu? Berkebinekaan global. Terus gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Ibu, tak akan mana Ibu? Tuh, gambari betul. Sudah muncul. Mergo gak gawe kabel ini tanpa kabel langsung konek sana. Nah, listriknya mati ya. Nah, ini dimensinya. Sekarang dari kata-kata proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti yang dikuatkan proyeknya atau profilnya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang dikuatkan apa nih? Profil pelajar Pancasila. Nah, yang dikuatkan profil pelajar Pancasila, maka penguatan profilnya itu yang menjadi tujuan akhir. Bukan proyeknya, tapi profilnya. Lalu judulnya proyek penguatan profil. Tujuh penguatan proyek, nih, penguatan profil. Lah, profil pelajar Pancasila itu mau yang dikuatkan ya dimensinya. Maka tujuan akhir proyek P5 adalah dimensi. Untuk dimensi dijabarno, ono elemen, ada apa lagi? Sub elemen, ada tujuan akhirnya. Di setiap fase ono, panjenengan fase PAUD ono dini, ya. Dan itu sudah kita berikan Bapak Ibu. Kemarin kita sudah kasih. Kalau panjenengan mau download lagi, ntar materi untuk materinya sudah di-download ya materinya kemarin. Kalau tidak salah ini linknya bit.ly/p5_sarirejo. Linknya ya belum nih. Ini linknya. Panjenengan bisa ambil seluruh materinya ada di sini. Sampai foto Bu, kono omah sampai download. Seluruh materinya ada di sini. Oke? Sudah? Dan foto. Sampai ketik di Google kayak gini. Nanti muncul. Saya tak cek ini. Namanya ini lah. Oke. DIT_LY/P5_sarirejo. Ini materi ini udah gini kan? Sudah? Saya masih foto. Sudah? Mau saya beralih? Ini ya, sampai sini tadi. Saya lanjut.
Di dalam setiap dimensi, itu makan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan seterusnya sampai benar, itu disebut dimensi. Di dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila terdapat beberapa elemen. Di dalam sebagian besar elemen terdapat sub-elemen, dan di setiap sub-elemen terdapat rangkaian alur perkembangan kompetensi setiap fase. Itu datanya ada di sini. Nah, yang ini Bu. Nah ini mau tak tonton orang sing wis di print barang. Oke, tak apa lagi. Iku belum arep dhewe print. Nah ini. Lah ini dikasih pemerintah. Lah dasar kita membuat P5 ya ini pakai buku ini. Ini buku kecil, duduk buku ini. Nah ini loh wis di print. Nah arep nggih modul proyek nonton dasar buku apa sih dimensinya, sub elemennya apa, sub elemennya apa, kompetensi setiap fasenya apa, ada semua di sini Bu. Nah ini nantinya di copy paste. Oke, tak lanjut. Kok mesti gak muncul ya? Sebentar. Ini sana dari kiri. Lanjut ya. Inilah yang disebut dengan capaian fase ini. Jadi ini yang disebut capaian fase. Ya, lanjut. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada landasan hukumnya. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262 /M/2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler. Bu, kegiatan di sekolah itu kalau intrakurikuler, mari ngono kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ketiga kegiatan ini arahnya ke profil pelajar Pancasila, karakternya. Kegiatan intrakurikuler bisa diarahkan dengan karakter Pancasila anak, ya sing ana dimensi mau. Anak pelajaran olahraga di Koper Mandiri, anak pelajar. Kalau di TK apa wae? Mapel ya. Apa wae? Jenenge ngono. Nah, lah ngono atau apa jenenge sud apa jenenge? Nah, di SD itu akan ada pelajaran matematika, nah di TK apa jenenge? Itu juga bisa disisipkan karakter pelajar Pancasila. Tapi masuknya di kegiatan intrakurikuler. Dan P5 ini kokurikuler. Terus ekstrakurikuler kanggo minat dan bakat. Itu juga bisa dimasukkan pelajar Pancasila, unsur mandiri, keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, atau yang bisa juga. Kita fokus ke kegiatan kokurikuler. Bapak Ibu, kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek, dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimensinya tadi.
Kemudian pelaksanaan dilakukan secara fleksibel, terserah lembaga mau kapan melaksanakannya. Dirancang terpisah dari intrakurikuler, dirancang terpisah. Kemudian tujuan muatan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pembelajaran intrakurikuler. Berarti orang hubungannya karo pelajaran. Pelajaran di SD itu orang hubungannya karo matematika, karo hubungannya karo bahasa, pelajaran mata pelajaran tidak ada hubungannya. Tetapi kelima lintas disiplin ilmu, ya, tidak ada hubungan dengan mapel, tapi di sana lintas disiplin ilmu. Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat. Contoh, Berlu ini mau membuat proyek tauan, katakanlah seperti itu ya. Temanya kearifan lokal. Lalu kok juga kearifan lokal, ono alasannya itu. Dosa itu sing dodol tahu aja rata-rata wong Brunei. Lalu mau kedua kok artinya angkat tauan. Yuk gak cocok, alasannya apa? Lah, isu ini harus penting. Ya, jadi tidak asal. Katakanlah apa ya, sing kasih mabang kerupuk khas itu bisa diangkat karena isunya di dermawan mabang itu khasnya kerupuk. Apa sampai apa nih? Tambah jangan khasnya apa? Sehingga tidak harus makanan. Misalnya orang itu kerajinan tangan oleh gawe kloso ono itu ono, dan itu bisa diangkat ya dari isu yang ada di lingkungan gitu. Terus melibatkan masyarakat yo mondok tambah menjaga di kono tukang gawe kloso, itu diajak ke sekolah atau anak diajak ke sana dilibatkan. Piye to carane gawe kloso sing khasnya tambah menjaga, piye carane gawe talua yang khasnya baru begitu. Oke, lanjut. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai kelima ada apa itu? Dilaksanakan setiap tahun. Kemudian tema proyek sudah ditentukan oleh pemerintah. Temanya nah, kalau di PAUD ono plakat perasaku. Apa ya Bu? Bumi. Aku sayang bumi, terus aku cinta Indonesia. Gitu ya. Plakat perasaku. Ya, kita semua saudara. Itu ada 4. Kalau SD itu ada 6. Apa itu sih? Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, berkewirausahaan, rekayasa teknologi nasional. Total alokasi waktu proyek jenjang dasar itu 20-30%. Kalau jenjang PAUD itu waktunya diserahkan sepenuhnya, pemerintah tidak membatasi menentukan waktunya. Nah, SD tentu mau 20-30%. Kalau TK tidak, terserah lembaga waktunya. Itu bedanya. Kemudian sekolah berwenang untuk merancang pembagian alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan. Gawe tim P5 ya, ada tim P5-nya. Tuh, nanti prosesnya alurnya seperti apa nanti ada. Sebelum gawe P5 itu. Lanjut, panjenengan diminta 7 orang. Jangan jawab ya. Pembelajaran berbasis proyek bisa selesai dalam 1 kali sesi aktivitas. Setuju napa mboten? Tidak setuju, kawe. Pisan kok langsung ya jus ngali. Tau gawe tawar wis. Kawe. Tidak setuju ya? Bener. Lanjut.
Pembelajaran berbasis proyek selalu menghasilkan produk berupa barang. Setuju apa tidak? Tidak harus barang dulu. Barang boleh, tapi tidak wajib barang. Bisa membedakan dulu. Engkau nak ngomong gak oleh barang boleh, tapi nak harus barang gak salah. Karena bisa aktivitas siswa. Oke, lanjut. Pembelajaran berbasis proyek tidak ada hubungannya dengan diferensiasi pembelajaran. Ibu, setuju orang? Tidak ada hubungannya. Diferensiasi pembelajaran beda-beda. Jadi menyesuaikan anak. Nah, ini gaya belajar ini ya kasih seperti ini. Gaya belajar kinestetik kasih kinestetik, audiovisual gaya. Itu kalau dari gaya belajar itu diferensiasi berbeda-beda, menyesuaikan karakteristik siswa. Setuju apa buatan? Berbeda, tidak ada hubungannya. Tidak setuju ya? Ada, sampai di proyek itu harus berbeda-beda. Artinya bukan temanya berbeda, tidak. Dalam fase, dalam sampai tujuannya anak-anak kan berbeda. Katakanlah sampai tujuan akhirnya anak mempresentasikan apa gitu. Ada anak yang tidak bisa berbicara di depan umum, apakah dia gagal? Tidak. Cari alternatif yang lain. Oh, bocah ini loh, misalnya gambar, dia gak aku seneng ngomong, maka disuruh gambar aja sampai saya pelajari dia. Oh, gigi. Dan itu menurut teorinya Wiji itu dianggap sudah lulus kompetensi. Jadi tidak hanya anak iso mempresentasikan berupa lisan, tapi kalau dia karakter gaya belajarnya dengan menulis, itu juga dianggap sudah lulus. Jadi tidak ada proyek yang gagal. Sama seperti itu. Lanjut. Proyek profil harus ditutup dengan mengadakan pameran karya. Setuju Pak? Kudu ono pameran. Tidak. Kalimatnya itu harus ditutup. Tidak. Ada pameran boleh nggak? Boleh. Nah kalau ya boleh. Ini loh kalimatnya harus berarti Pak wajib. Apakah wajib harus ada pameran? Tidak. Tapi kalau mengadakan pameran boleh atau tidak? Boleh. Gak ya. Lanjut. Produk pembelajaran berbasis proyek harus berhasil. Setuju? Tidak. Dalam satu fase itu 2 tahun Bu, nakdo SD itu boleh. Tidak berhasil ini lanjut satu fase. Oke. Apa yang dimaksud pembelajaran berbasis proyek? Ini loh proyek, serangkaian tugas membuahkan suatu hasil. Hasil produk dan aksi. Ini mau tidak harus barang, aksi pun boleh. Produk orang mesti barang ya. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan untuk murid belajar mandiri secara individu, kelompok kecil maupun kelompok besar. Ini jenenge kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan murid untuk melalui proses pembelajaran yang berbeda, kesiapan berbeda, dan produk yang berbeda-beda. Diferensiasi ini lanjut. Memungkinkan murid untuk memahami konsep melalui praktik belajar mencari informasi dengan mandiri. Saya sampai catat download tadi, ini mau file perlu perencanaan yang matang, loh, kudu direncanakan, memperhitungkan rentang waktu belajar untuk mendesain pembelajaran berbasis proyek oleh guru. Guru perlu memahami konsep pembelajaran berbasis proyek, namun bisa langsung mencoba mempraktekannya sehingga belajar dari pengalaman praktek guru lain. Nah hari ini kita akan seperti itu.
Mergo tek arep ndang hampir. Pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan oleh murid manapun sesuai kebutuhan dan kesiapan murid. Pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan di mata pelajaran apapun, di tingkat apapun. Pembelajaran berbasis proyek berbeda dengan melakukan proyek. Nah, ini pertanyaannya itu, pembelajaran berbasis proyek atau membuat proyek? Murid meluncurkan roket di akhir pelajaran, kolaborasi antara pelajaran fisika dan matematika. Iki gawe proyek atau pembelajaran berbasis proyek? Ini itu membuat proyek. Murid mencari tahu isu kerusakan lingkungan. Ini apa tuh? Pembelajaran berbasis proyek. Murid melakukan observasi. Nah, yang pertama itu kan langsung mencair, membunuh roket. Ini sebelum mau meluncurkan roket itu anak melakukan apa kan nggak tahu, ya kan? Berarti murid melakukan observasi ini apa? Pembelajaran berbasis proyek. Nah nih, pemilihan ketua OSIS ini biasanya di SMP. Pembelajaran berbasis proyek. Murid mencari tahu isu penyebab terjadinya bullying berbasis proyek. Gerakan membersihkan sekolah. Seluruh murid membersihkan sekolah berbasis proyek. Ini proses kunci pembelajaran berbasis proyek. Siji, mengidentifikasi masalah. Ini kegiatannya ya. Orang langsung dari jus atau langsung meluncurkan roket. Gak ngono. Ana tahapan ini. Deleki sing masalahnya apa sih kira-kira? Itu ya. Jadi ini termasuk dalam temukan atau pengenalan, dikenal proses. Pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan proses murid mengajukan pertanyaan tentang suatu masalah yang diamati. Mengajukan pertanyaan seperti ini akan membantu murid mendefinisikan masalah dalam konteks yang sesuai. Contoh, jadi sebelum anak ini mau membuat tawa, didefinisikan masalahnya apa? Dari tawa itu puas, ya kan? Lampus ya. Ini anak-anak disuruh gaya tawa alasannya apa? Oh, mergo tawa beruhiki penjualnya makin turun. Gue suwe-suwe entek, nak wong suwe itu mati kabeh sapa sing meneruskan. Generasi berikutnya wis gak tahu ngerasa tahu. Ya kan? Makin hari penjual tawa makin sedikit. Gue nanti putune sampai bisa-bisa sing wong berugi ditakoki, "Ya tahu mang tawa?" Gak tahu. Nah gitu. Soalnya orang berugi. Boleh. Jadi alasan kok murid dipancing, ya wiki alasan ini semakin banyak alasan tapi bagus. Berarti menguangkan proyek sampean. Oh ini kudu tak garap begini kok. Isunya itu masalahnya akeh. Itu ya. Lanjut. Kemudian menghasilkan ide. Oh mergo tawa iki ape punah kata-kata gitu ya. Misalkan iki kudu anak-anak harus saya ajari bikin tawa. Kelak nak penjual tawa itu wis gak dodolan anak iso gawe tawa. Ya kan? Menghasilkan ide. Duh, tawa itu apa sih kok gak paham? Mergo ucap cilik gak seneng. Gitu ya? Apa yang menyebabkan anak gak seneng? Kan ditarik terus, masalah dicari terus. Oh mergo pedes. Uang itu nganggo uang jadi ucap cilik gak seneng. Oh berarti, nah itu
Oh, berarti kita harus apa tawane gak ikhwah ya? Kayak gitu ya? Apa kuwahe dimodifikasi jadi sirup wajan? Nah, gitu kan, supaya anak senang. Apa mana kira-kira? Mergo tauan itu minuman yang hangat, kan? Bocah cilik kan gak seneng ngombe, senengane es. Oh, tauan tak gawe es nih. Tapi dudoe orang gawe duduk jahe. Mergo pedes bocah cilik gak seneng. Senengane sirup marjan. Nah, dikai sirup, dikai es batu sehingga anak senang. Lho, itu jenenge modifikasi. Ketemu, oh, aku duwe ide, berarti proyekku tentang modifikasi uang. Nah, sampai itu mikir dulu. Lalu kok mabang kok bocah gak seneng ya? Oh, mergo warnane beda. Coba dibikin warna-warni. Nah, kan gitu. Wah, rupanya warna apa? Itu kuning ya. Rasanya kurang enak. Bocah itu rasa-rasa. Sampai nak kayak ciki sing apa jadi? Sing adane api terus isine saiki tapi melumbuk. Ciki dikai rasa-rasa. Bocah kan sopan lho. Apa kerupuk mabang pakai rasa-rasa dulu ya agar anak senang. Nah ini bagian dari menghasilkan ide yang diperoleh dari masalah yang ada di tempat sampean. Lanjut, mari menghasilkan ide, dirancang, membuat prototipe atau lakukan. Mari menemukan masalah, terus dibayangno gawe apa, mari itu dilakoni. Oke, tawak berarti mau fit. Termodifikasi membuat kuahnya supaya bocah cilik seneng jajan ini payu didol, katakanlah seperti itu. Maka tak gawe es, ora tak gawe anget. Masalah ini ketiga. Panas, asal es teh manis ini. Es tawar. Katakanlah kerupuk itu bocah itu kan harus modifikasi kerupuk dikai rasa-rasa sing serbut itu. Barbecue, terus apa mana? Balado, iso boleh. Sehingga anak bisa, oh kerupuk nek gak ono dikai supaya bergizi itu dikai apa? Iwak. Coba tidak berpokar bawang dikai iwak supaya anak itu selain makan juga dapat gizinya. Karena itu. Jadi masalah ada, boleh ini demi menyelesaikan masalah ini, lakukan. Oh, berarti tahapan iki. Oke. Setelah itu pengujian. Pengujian berlangsung dalam pengaturan langsung, yaitu pengujian murid untuk mengetahui seberapa baik produk itu. Katakanlah wis jadi tawar, tibane arek kok tetep gak seneng. Wis dimodifikasi kaya ngono, tetep ae gak seneng apa. Balik mana siklusnya? Anak jadi kembali ke sini ya, oh, masalah baru. Bocah gak seneng kok. Goleki mana? Goleki apa? Gak seneng ya apa? Balik mana? Dan itu berkesinambungan terus. Kerupuk yang mau, tiba-tiba kerupuk di pol-polnya ini gak seneng bocah. Model kayak gepeng, senengannya sing spiral. Udah sini kayak apa jadi kentang sing di ngono itu mana. Nah model kayak ngono tampilannya bocah seneng. Balik mana ya? Boleh masalahnya dirubah. Oh gak kerupuk sing jadi plastik, tapi digawe kayak kentang spiral ngono. Kan bisa. Modifikasi lah, terus berlanjut seperti itu. Iya, jadi harus ada unsur ini tuh, temukan untuk identifikasi masalah, bayangkan untuk menghasilkan ide, membuat prototipenya atau lakukan. Idemu itu tuh praktek loh. Mari lo bagikan. Ya, kalau yang bapak ini kenali sih. Kontekstualisasi dulu, terus aksi lakukan, refleksi, baru udah jelek mana.
zat yang berbeda. Mungkin AC-nya harus dimatikan, single musola. Karena di kantor itu kan buka laptop kabel. Eksplorasi rapot itu butuh internet. Bukan. Loh, ini kumpulan kepala sekolah AC dimakan. Listriknya hanya 1.300. Sampai nggak harus ngeces, tak tok. Ini jabut aja ada dicek. Ya. Bu, itu barangkali dijago aja. Tolong sing mikir bulan yang baru dijago. Ini tanpa saya bisa, yang bapak dijago, yang enggak, itu kan tes ya. Saya enggak kota-kota. Karena ada 3 kegiatan bareng. Ya apa-apa ya Bu ya, sabar, wis. Lanjut, ini proses berpikirnya tuh. Lanjut dengan kalau mau bikin P5, proses berpikirnya seperti ini. Panjenengan harus berpikir sebagai desainer, berpikir sebagai insinyur, sing rancang, berpikir sebagai arsitek. Temukan masalah esek. Apa masalahnya? Boleh ide untuk menyelesaikan masalah itu. Lakonono idemu terus direfleksi. Gitu ya. Ini tema-temanya yang SD tadi. Sudah dibahas, sing TK ono 8, sing SD ono 6. Yang murid ini miliknya SMP dan SMK. Ini Bu, alokasi waktu. Yang tahu pelaksanaan proyek pematangan profil Pancasila jenjang PAUD dilaksanakan 1 sampai 2. Sampai gawe siji setahun oleh, gawe loro setahun oleh. Ya. Awal yang siji ya, mending wis tambah, gitu. Syukur langsung sampai dikasih pilihan dia siji loh, boleh. Kalau SD itu 2 atau 3, ya. Waktunya untuk PAUD diserahkan ke lembaga. Kalau SD itu ada ini 25 2 GB. Oke, lanjut. Ini yang PAUD ya. Dalam satu tadi jelas no. Sing SD 2 sampai 3, yang PAUD 1. Project dengan tema yang berbeda nak guru. Lanjut. Nah, ini Bu, sebelum sampai membuat P5, sampai harus lewat ini. Membentuk tim fasilitator P5. Gawe sih, berarti ono SK-nya. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim fasilitator P5. Tim ini berperan merancang. Saya ngerancang orang guru kok Bu. Jadi orang guru kelas 1 tok, ono timnya sak sekolahan. Dirancang secara bersama-sama. Guru agama ya ikut bertanggung jawab, guru olahraga ya ikut bertanggung jawab dalam setiap proyek di kelas. Mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, Bu. Sampai untuk identifikasi sekolahku itu, oh ini gak mampu deh, nah gawe iki.
Modul terbatas ini, terbatas itu. Setiap sekolah kan beda-beda. Nah, sampai nggak milih P5 ya sudah menyesuaikan sekolah sampai ya. Ngono yo, gitu ya. Mari ngono merancang dimensi, tema, alokasi waktu P5. Jadi tim fasilitator boleh isi dimensi apa yang mau kita tingkatkan. Nah, ini ibu bikinnya harusnya pada saat awal sampean bikin kurikulum. Hubungannya karo visi misi. Contoh, sekolah sampean visi misi lingkungan apa positif? Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berwawasan lingkungan, katakan gitu. Visi misinya kan itu. Untuk mewujudkannya, maka P5-nya yang kudu menyesuaikan itu mau. Nak berwawasan lingkungan, berarti kira-kira P5-nya apa? Gaya hidup berkelanjutan. Mau pengen sampah, mau pengen lingkungan. Loh, hubungannya itu. Jadi besok sampai nanti gawe KUSP, gawe P5 ini sisa. Ya, barang terus kadung saya itu semua aku untuk ini. Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada P5 yang gagal. Yang gagal adalah yang tidak melaksanakan P5. Ya. Lanjut yang keempat, nyusun modul proyek. Jadi hari ini di nomor dulu. Ya. Gawe SK tim fasil untuk disusul do omah garepe. Identifikasi kesiapan, aku sekolah tuh gini orang. Ya. Itu sebenarnya. Ya sini kepala sekolah, guru kelas A, guru kelas B, no. Nah, iya. Kemudian merancang strategi pelaporan, rapot P5 Ngol dimarahin. Rapot P5 setahun sekali ya mesti. Orang bersemester. Jadi sampai gawe rapot itu tidak setiap semester tapi akhir tahun. Itu bagian dari miskonsepsi. Ini Bu, prinsip pengembangan proyek ada apa? Siji holistik. Apa holistik dokumennya? Ketika mulai kenal, mulai di masalah ide sampai melakukan ide sampai aksi nyatanya. Berpusat pada peserta DKB itu murid yang lakukan. Makanya sekiranya sampai dari proyek, perhatikan muridku iso enggak? Ya, duduk bone. Bone sembarang dengan bone gak murid itu iso. Suatu kata yang terus kemudian ada pengamatan, eksplorasi, ya. Kemudian ada aksinya, ya. Ono kegiatan itu prinsipnya menyeluruh berusaha tadi. Ono kegiatan aksi nyatanya, ada eksplorasi bocah itu boleh, yaitu menggoleki masalah ide sampai harus melibatkan seluruh siswa. Kalau perlu izin untuk siswa, wangel dulu. Kadang bocah ya pengen gawe omong namanya. Nah kayak ngono ya, guru harus ya pernah gawe kita. Ngono. Tapi proses itu harus sampai lewat ini. Langsung. Ujung-ujung isi kita. Memang berproses. Ini perannya, peran pemangku kepentingan cincin. Namanya muncul dewi. Modul proyek ada dua cara dari modul. Siji, mengadaptasi, berarti ATM, amati, tiru, modifikasi. Mau tidak boleh modul ajar, boleh nomor 2 di mana? PNN. Manfaatkan itu. Oh, ayo dulu ini. Piye caranya dari modul ajar? Nyontoh oleh disediakan sama pemerintah. PNN yang bikin siapa? Pemerintah. Doko disiapkan
Oh, enak tak? Ya sih kuae tak cocok lo karo sekolah itu kan cocok. Oke. Tapi tetap harus menyesuaikan lo. Masalahnya cocok gak karo sekolah itu? Ngono. Ya. Atau yang kedua, gawe dewe secara mandiri. Boleh. Wes, inilah yang disebut merdeka yang ini. Terserah sampean. Aku timbangan ini ngurus. Aku bisa gawe duit bikin sendiri. Boleh. Aduh, wah gawe duit itu untuk sing ngono iku ae. Monggo terserah jenengan. Kuncinya ini, Bu. Pilih modul P5 itu sing penting ono ini. Siji profil modulnya terdiri dari tema, topik dan juga modul. Fase apa? Tahu apa fase kan? Durasi kegiatannya berapa kali pertemuan atau berapa situ. Terus kedua ono tujuannya. Dimensinya apa, elemennya apa mana sub elemennya apa, kemudian tujuannya apa, kompetensi yang ingin dicapai. Rubrik berisi rumusan kompetensi yang ada di iki yang dicetak gaji untuk unu kopi nempel. Terus aktivitasnya apa? Nah itu mau ya, ada kegiatan kayak temukan masalah dari ide, terus aktivitasnya apa? Lakoni, ada berapa kali pertemuan? Itu yang sifatnya holistik. Jadi nak katakanlah gawe tahu orang ujuk-ujuk bocah gawe tahu ini dari apa sih kan oh teko kacang kedele itu piye sih ngicire kan lho kapan iso ngicen nang desaku kacang kedele ku apa iso digawe tahu tok ta sampai itu kan pertanyaan teman oh ora digawe susu kedelai ya sulit dipakai digoreng udah masih enak bisa kayak tepung kedelai apa kan tepung kedelai coba plong tepung kedelai guru mana iya jadi main zona tempe tahu belum macam-macam sampai ini saya gawe tempe ku aku iso geringingan dewe tempe ku bergizi ya kayak gitu dulu gurih anget-anget nyawa terakhir ada asesmen sampai kalau mau membuat modul halo ada 4 ini saja sudah boleh Pak, tambahin lagi mau enggak? Apa boleh ini adalah kriteria minimal yang penting orang 4 ini mau harus bener mau tambahin orang 5, 6, 7, 10 nah, itu untuk hari ini iya cara menggala asesmen kalau RPT itu modul ajar ya ajar RPT kalau modul ajar itu outputnya apa? Tujuan akhirnya apa? CP ya? Ya sama tujuan akhirnya kan untuk mencapai CP kompetensi yang ada di CP benar? Kalau modul ajar kira-kira tujuannya modul proyek P5 modul P5 tujuannya apa? Profil pelajar Pancasila yang dirumuskan dengan dimensi sampai turunannya sampai katakanlah pengen dimensi gotong royong untuk ono apa jenis elemen gotong royong itu elemennya apa wae ya di bawahnya elemen ada apa sub elemen itu udah buku sampai ini nah itu tujuannya P5 kalau modul ajar tujuannya CP kalau modul proyek tujuannya dimensi profil pelajar Pancasila yes
Paham ya? Ngatur kok gelung. Nah, mari ini kayak contoh, saya nyelek. Ini loh, yang bawah ini adalah tujuannya. Sampai ngirim proyek itu tujuan ini. Tak baca kan? Dimensinya apa? Oh, beriman. Dimensinya ini beriman dan bertakwa. Elemennya adalah salah satu ya, contohnya. Elemennya apa? Elemen akhlak beragama. Nah, tahu sub elemen akhlak beragama itu orang mengenal dan mencintai Tuhan Maha Esa. Berarti tujuannya apa Tuhan? Mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Kira-kira proyek poseng iso arek mengenal Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Jadi sifat Tuhan yang Maha Esa apa wae? Loh, iso. Berarti proyeknya terkait hafalan Asmaul Husna. Tujuan akhirnya kan bocah itu. Berarti bocah apal. Ya. Mengenal, nak mengenal berarti roh. Nak kenal itu kan kalimatnya mengenal. Apakah kamu anak mengucapkan? Apakah perlu anak mempresentasikan mergo ini kalimatnya mengenal? Mau nak kasih masalah mengenal sifat Tuhan yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengenali kebaikan dirinya. Oh, nak Allah seperti itu. Nampak ya? Maha apa ya sahabat? Maha mengetahui. Oh, berarti aku mungkin aku sehat. Berarti aku yang kudu ngerti. Nak dikai pelajaran, dikai cerita Pak Guru. Oh, aku kudu ngerti. Iki lho. Iku nak gone arek fase A. Ditambahin dulu. Nak tahu, gak perlu masuk dia gak ngerti gak masalah. Yang penting dia mengenal Tuhan. Oh, perlu Allah Maha mengetahui, Maha mengasihi, penyayang pun cukup untuk tahu dari sebatas itu. Kira-kira proyeknya apa? Iso arek, iso dalam global mau menunjukkan hasil akhirnya aku mengetahui. Coba lihat ya tujuh itu. Nah, iso pokoknya intinya ada di sini. Jadi sampai tujuan itu. Nah, teorinya namanya teori backward design. Jadi teorinya mundur. Pertama, tentukan dimensinya dulu. Arek baru ini kira-kira lemah di apa sih dimensi itu? Arek baru tak tahu kok. Gak tahu gotong royong, gak tahu. Oh, berarti lemahnya di gotong royong. Digoleki sih. Turunannya gotong royong, turunan dimensi apa sih? Elemen apa? Dalam gotong royong ini. Elemen ini. Sub elemen apa? Terus tujuannya apa? Sampai misalnya tujuan akhirnya. Oh, iya ini. Ini gak tahu, gak bisa berkolaborasi ternyata. Dijadikan proyek-proyek yang bisa meningkatkan kolaborasi anak. Contohnya kayak lanjut ya. Dimensinya itu minimal 1 atau harus 2? Kalau di sebenarnya gini. Boleh. Nah di SD itu di minimal 2 di SD. TK 1 ya. Karena nanti semakin banyak dimensi yang ingin dicapai, asesmennya makin banyak. Ngeri. Nggak apa-apa 1. Nah di SD ditentukan minimal 2.
Enggak, dalam waktu aja yang mau dibebaskan kok. Terserah. Yang SD dibatasi. Iya, ini contohnya Bu, contoh sing mau tak ceritakan. Fase D, gaya hidup berkelanjutan, sampahku tanggung jawabku, topiknya total waktu 57 JP, dimensinya yang telu. Fase D berarti kelas berapa Bu? SMP. Nah, dia 3, dimensinya 3, sing biru. Kemudian sub elemen ini sampai kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti setiap dimensi pakai 2 sub elemen, ya. Langkahnya ada 17 Bu. Mulai dari perubahan iklim, perkenalan. Lapo sih kok ngurusi sampah baru dikenali karena terjadi perubahan iklim, masalah akhirnya terjadi permasalahan pengolahan sampah. Mari kita eksplorasi isu, digali apa sih masalah yang ada di sekolahku. Kemudian refleksi awal, kunjungan ke TPA, dijak ke TPA Mbak Boyo itu kayaknya dikasih dijak Rono. Diskusi kritis masalah sampah ini sampai bisa baca di sini. Ini contoh pengembangan tujuan dan asesmen modul proyek. Ini contohnya fase A kelas 1 berarti dan kelas 2. Tema kewirausahaan, aku ingin atau aku butuh ya. Iki berarti bocahnya itu senengannya mungkin ya jajan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, dalam judulnya ini aku ingin atau aku butuh ya. Ya, paling buat sekolah wong iki Bu Dina iki murid senengan jajan. Sampai gak iso tuku sepatu ngono wae sepatu jebol. Itu bisa diangkat, aku ingin atau aku butuh. Jadi dikenal loh bocah mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Loh, jeru dewe sosok ngono ya. Gak iso bedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, apa ini ke iPhone kok? Padahal fungsi HP untuk telepon, untuk WA. Padahal HP Android biasanya kurang tahu bisa telepon, bisa WA. Loh, fungsinya bodoh. Itu kalau kebutuhan. Kalau pakai keinginan dengan Android mau ya, direwangi ngiburi bapak ya. Jeru. Kata terus dong. Ini kerangka modul proyek. Ada tujuan asesmen alure, temukan ono 8 kegiatan. Kemudian bayangkan ono 8, lakukan ono 5, bagikan ono 3. Jadi yang awal tadi, bolehkah P5 hanya 1 kali pertemuan? Kan sampai jawab enggak boleh. Kalau enggak menyeluruh, holistik mau ya. Selain di PLN sampai boleh contoh modul proyek kalau begini, Cikal, sekolah Cikal. Iya, boleh contoh yang modul. Mari melatih cara pembelajaran proyek. Pilih salah satu tema. Lanjutnya sudah milih temanya, kesini sudah bawa ya. Nah, ini sing mau. Tuh. Nah, ini lagu sing tak cerita nama. Backward design. Boleh ini masalah essay, boleh ini bukti dan asesmennya, terus lagi dirancang. Itu ya. Dibaca lagi, ini sama.
Panjenengan baca di sini Bu. Di sini ada pameran itu ono apa sih yang harus dilihat di pameran ini? Kudu ono aktivitas simulasi pameran proyek kreasi kudu apa poster analisis diri. Apa poster analisis diri? Ini contoh ini. Iki analisis diri. Tergantung sampean proyeknya apa. Kudu ono ngene iki sing temenan, nah sampean pengen gawe proyek. Usah terus gawe es dawet ngono kan. Ada jurnal kreasinya, ono jurnal itu berarti kegiatan 1 sampai berapa sampai terakhir itu ono terdokumentasikan hasil kreasinya apa? Berarti produknya ya didokumentasikan. Ini borangnya, ini contohnya loh. Ini contohnya pamerannya kayaknya ini. Boleh. Ya, betul. Nah ini contoh rapotnya. Masih sama. Kayak ini rapotnya. SB sudah berkembang, BSA berkembang sesuai harapan. Sebenarnya SAB apa SAB? Berkembang BSB berkembang sesuai sama. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Sampai dia istilahnya dia sampai sing paling rendah apa sampai belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat baik. Podo kalimat itu nah guys, mulai berkembang, mulai podo karo belum berkembang. Ini terendah mulai berkembang, tapi belum berkembang. Ora apa-apa. Sampai nggak kalimat itu ora apa-apa. Los, merdeka. Seperti program apa ya? Ini Bu, yang dicetak bukan semua ada di sini. Ini tinggal di copy aja. Elemennya apa? Kita lihat contoh. Contoh, kisah tak cerita ketawa. Ono isu nih Bu, isu nih di dekat ini. Lapo kok ngangkat tawa. Banyak hasil panen kedelai di wilayah Desa Baru tempat berlokasi SDN Baru. Hasil panen kedelai ini biasanya langsung dijual rumput kedelai ke pedagang. Mereka jarang meletakkan untuk membuat olahan. Kecuali orang pedagang rawa atau kembang tahu kali ini, yang jumlahnya semakin hari semakin sedikit, sing dodol itu macam tambah hari tambah cantik. Dan saat ini mereka juga sudah mulai beralih jualan apa di payu tawar, sing payu pertol kalau seperti. Makanya ini diangkat sama teman-teman timnya. Dimensinya apa? Bikin kreatif kalau berkontrol. Kreatif itu berarti elemen apa? Menghasilkan karya yang original. Nah, menghasilkan karya yang original berarti rumusan kompetensinya apa ini? Iki oleh ngopi atau ini Bu? Nah, dari sini. Yo, timah. Nah ini.
mengekspresikan pikiran atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya. Dalam bentuk karya berarti ono barangnya, bener gak? Berarti produknya ini nanti ada barangnya untuk tawa yang apa bu? Yang karya yang belum ada, yang orisinil. Makanya kan belum ada tawa untuk es. Nah ini kan gara-gara es itu. Ada penggari tawa, kuahnya dijahit tapi kuah marjan. Apa itu es? Kan barang yang baru. Sesuai tidak dengan rumusan kompetensi ini? Sesuai dengan minat dan usaha dalam bentuk karya. Berarti ono produknya tawa yang baru, inovasi. Terus kerjasama apa? Menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Tujuannya memang tidak beda. Gitu ya. Sekarang setelah eksekusi aja. Yang SD nanti singkono nanti yang SD dipisah tahun korwil, tapi di sana masih belum selesai di kelas saja ya. Lu orang kursi nih begini kan? Panjenengan kemarin sudah apa? Sudah dapat konsepnya. Nanti akan saya share grade pengumuman PMK-nya, modul proyeknya. Kan yang TK kemarin kan mesti jadi silahkan download di BMN adaptasi sudah. Minimal hari ini mas untuk aku sedulur kiki itu tak laporan ini. Pun ya. Gugus selatan sampai tugasnya nyatet untuk dilaporkan ke Polri. Gugus utara apa judulnya temanya? Modulnya nanti menyusul. Untuk tak genolin tak share ke Bu Yuni, sing SD di share ke Bu Ana dan Bu Pak Yuni. Untuk kumpul ini gitu ya. Tapi saya itu ketemu judulnya sih sudah semua ya. Nah, tulis aku jalan betul. Gambar kertas SD ini judul ini itu terus sampai eksekusi nyoba gambar. Tak kayak nabu kawe. Itu gambar kertas bu. Saya gugus utara SD ini sekolah. Sorry TK-nya sekolah. 3 gugus. Sing utara 2 gugus. Dari 2 gugus, sing selatan 3 gugus. Sampai tulis jenenge lembaga ini judulnya ini. Ya Yuni sampai utara. Nah, Yunilah ya selatan. Sampai catat ya. Lembaga ini judulnya. Wes kita akan berkoordinat sampai mulai dibuka dan sampai gawe modul. Tadi di modulnya. Oh, di modulnya wis tadi. Mari modulmu. Ini tak syuting lho. Ini Bu, modulmu didono aku, Bu. Nah, judulnya apa? Minuman khas desa. Nah, oke. Di sing wis mari modulnya. Tak syuting ya. Ini Bu, judul modulmu, Bu. Didono aku, Bu.
emang nggak apa-apa. Apa tuh gitu? Tapi gila-gila sih, katanya di Tahun nih. tahun ini keliru.